أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan hingga pada malam ini kita terus dapat melaksanakan ibadah yang penuh berkah, ibadah yang sangat tinggi nilainya di bulan suci ini, yaitu sholat tarawih. Maka pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan satu tema yang terkait dengan bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang panjang Rasulullah sampaikan, bulan Ramadan ini disebut sebagai Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama bulan ini sebagai bulan kasih sayang. Dalam hadis yang panjang Rasulullah terangkan bahwa bulan ini adalah bulan kasih sayang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat baik untuk kita ambil hikmahnya, di mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama istrinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sedang dalam keadaan sedih yang begitu luar biasa. Bagaimana tidak sedih? Karena kedua putra tercintanya yaitu Hasan dan Husain dalam keadaan sakit. Dan sakit yang tidak kunjung sembuh sudah berhari-hari. Maka begitu lamanya sakit yang tidak sembuh ini, akhirnya sepakat Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah untuk bernazar. Ya Allah, sekiranya Engkau segera beri kesembuhan kepada putra tercintaku ini, yaitu Hasan dan Husain, maka kami berdua, orang tuanya, akan bernazar untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Dalam agama sangat dianjurkan ketika kita punya hajat, punya keinginan, dan agar keinginan itu mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk bernazar. Demikian juga dengan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bernazar, jika anakku Hasan dan Husain sembuh, maka kami berdua kedua orang tuanya akan bernazar, akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Dan alhamdulillah qadarullah, putranya yaitu Hasan dan Husain Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan. Maka begitu melihat kedua putranya sehat, sudah sembuh kembali seperti halnya sedia kala, maka Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah menunaikan nazar. Besok harinya kedua suami istri ini melakukan puasa. Namun sayang pada saat itu kondisi ekonomi di rumah sedang kurang baik. Akhirnya beliau berdua makan sahur dengan makan apa adanya. Karena ketika sudah bernazar harus segera ditunaikan.
Tidak harus menunggu punya makan sahur atau tidak. Segera ditunaikan. Setelah sahur dengan makanan apa adanya, hari pertama dijalani puasa tersebut. Dan Sayyidatina Fatimah ini bekerja di satu orang Yahudi untuk mendapatkan buka puasa, yaitu memintal kain wol, di mana upah daripada memintal satu gulung kain wol itu akan mendapatkan imbalan 3 sok gandum. Dan pada hari itu karena dalam kondisi lemah sedang berpuasa, maka Siti Fatimah hanya mampu menyelesaikan 1/3 daripada gulungan kain wol tersebut. Dan setelah selesai pekerjaan 1/3 gulungan tadi, beliau mendapatkan upah yaitu 1 sok. Karena hanya menyelesaikan 1/3. Kalau satu gulungan mendapatkan upah 3 sok. 1 sok itu kurang lebih 2,75 kilogram gandum. Maka pulang siang hari membawa 2,75 kilogram gandum, langsung ditumbuk, kemudian dibikin tepung, dibuat roti, dan dibikinlah roti tersebut sebanyak 5 buah roti. 1 untuk Hasan, 1 untuk Husain, 1 untuk Sayyidina Ali, 1 untuk dirinya Sayyidatina Fatimah, dan 1 lagi untuk seorang hamba sahayanya. Maka jadilah 5 roti gandum yang akan digunakan untuk berbuka puasa. Setelah tiba azan maghrib, bertakjil, kemudian sholat maghrib, dan Sayyidina Ali setelah pulang daripada berjamaah dengan Rasulullah, maka sampai rumah siap-siap untuk menyantap buka puasa roti gandum tadi. Sudah duduk di sufrah untuk siap-siap makan, tiba-tiba terdengar dari pintu ada ketukan. Terdengar dari balik pintu, "Wahai keluarga Rasulullah, saya ini seorang fakir miskin. Saya dalam keadaan lapar. Tolong beri kami makanan." Baru saja Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah makan roti untuk berbuka puasa, mendengar ketukan pintu dari luar rumah, maka Sayyidatina Fatimah memberi kode kepada suaminya Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali faham apa yang disampaikan atau kode tadi dari istrinya. Maka 2 bagian tadi untuk dirinya dan untuk istrinya tadi dibungkus dan segera diberikan kepada orang yang mengetuk pintu dari kalangan fakir miskin tadi. Manaknya apa? Pada malam itu kedua orang ini berbuka hanya dengan air putih saja. Dan karena nazarnya puasa 3 hari berturut-turut, maka besok kedua orang ini pun melanjutkan puasanya dengan sahur apa adanya. Dan kembali hari kedua, Siti Fatimah bekerja meneruskan untuk menenun kain wol. Karena kondisi lemah, kembali sebagaimana hari pertama hanya bisa menyelesaikan 1/3 dari gulungan kain wol. Dan kembali siang harinya mendapatkan upah 1 sok gandum atau 2,75 kilogram. Demikian juga hari kedua ini gandum segera dibuat tepung roti dan dibikin roti sebanyak 5 buah. Untuk dirinya, untuk suaminya, untuk kedua anaknya, dan untuk seorang hamba sahayanya. Begitu azan maghrib, takjil membatalkan puasa, Sayyidina Ali menuju masjid untuk berjamaah maghrib bersama Rasulullah SAW. Selepas maghrib, kembali ke rumah untuk makan roti, untuk makan berbuka puasa. Ketika mau menyantap roti, kembali terdengar ketukan dari pintu rumahnya, teriakan, "Wahai keluarga Rasulullah, saya seorang anak yatim. Saat ini kami sedang lapar, ya Ali. Mohon kami diberikan sedekah makanan." Mendengar teriakan dari balik pintu, kembali
antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah bertatapan, dan Sayyidatina Fatimah kembali memberikan tanda yang menunjukkan bahwa makanan ini segera diberikan kepada anak yatim yang sedang kelaparan di balik pintu rumah tersebut. Maka kembali kedua orang ini berbuka puasa hanya dengan air putih saja. Kembali karena nazarnya 3 hari berturut-turut walau dalam keadaan lemah, besoknya terus berpuasa dengan sahur apa adanya. Kemudian melanjutkan pekerjaan yang sepertiga kain gulungan wol tadi, dan kembali setelah selesai mendapatkan upah 1 sok gandum. 1 sok gandum kembali dibikin tepung, dibikin roti, dan kembali dibuat 5 buah roti untuk dirinya, untuk suaminya, untuk 2 anaknya dan 1 sahamba sahayanya. Begitu maghrib tiba, berbuka puasa, menunaikan sholat maghrib. Ketika Sayyidina Ali pulang dari masjid, sholat berjamaah bersama Rasulullah, maka siap-siap untuk menyantap makanan roti. 3 hari berturut-turut baru mau makan roti. Ketika mau makan roti, tiba-tiba diketuk lagi pintunya. Teriakan terdengar dari balik pintu, "Ya keluarga Rasulullah, saya seorang tahanan, kami dalam keadaan lapar, tolong kami diberi sedekah makanan." Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua suami istri ini dalam keadaan lapar, ingin berbuka puasa, tapi subhanallah, putri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kode kembali kepada suaminya, yang intinya agar makanan ini diberikan kepada orang yang di balik pintu tadi. 3 hari berturut-turut kedua suami istri ini berbuka hanya dengan air putih. Maka hari keempatnya Sayyidina Ali dengan membawa 2 putranya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai rumah, Rasulullah melihat bagaimana jalannya Sayyidina Ali yang begitu lemah, pertanda bahwa ada permasalahan dengan kondisi di rumahnya. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas datang ke rumahnya Sayyidina Ali untuk menemui putri tercintanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dan betul saja sampai rumah Sayyidatina Fatimah sedang sholat dan betul-betul dalam keadaan lemah. Saat itu juga malaikat Jibril turun memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu bangga dan senang dengan apa yang dibuat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga turun Quran surat 76, surat Ad-Dahr ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Betul saja. Ini adalah satu penghargaan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangganya Allah Subhanahu wa taala, harta makanan yang sangat dicintai, yang sangat dibutuhkan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah untuk berbuka puasa, ternyata makanan ini didahulukan untuk fakir miskin, untuk anak yatim, dan untuk tahanan. Begitu senang dan bangganya Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah kisah tauladan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beserta istrinya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini menjadi tauladan kepada kita semua. Bagaimana bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai bulan kasih sayang, maka kita juga alhamdulillah pada bulan Ramadan ini bergegap gempita di masjid, di mana-mana ada takjil, ada buka puasa, menyediakan makanan, minuman, bahkan 10 Ramadan terakhir banyak yang menyiapkan makan sahur bersama. Maka bagaimana sifat kasih sayang, sifat cinta kasih yang diajarkan oleh Islam terus kita pertahankan di bulan-bulan berikutnya. Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama cinta kasih. Begitu bangganya Allah kepada orang yang ada sifat cinta kasih,
Sampai-sampai ada satu ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan ini. Sebagai penutup, ada satu kisah di zaman tabi'in. Kalau ini di zaman Rasulullah beserta para sahabat, ini di zaman tabi'in. Ada satu ulama namanya Syekh Yahya rahmatullah alaih, diberikan kecukupan rizki, sementara temannya Syekh Sufyan Tsauri rahmatullah alaih. Bapak-bapak kenal dengan nama Syekh Sufyan Tsauri yang sangat terkenal sekali, kewaroannya, kezuhudannya. Syekh Yahya selalu memberikan makanan, selalu memberikan uang kepada sahabatnya, yaitu Syekh Sufyan Tsauri. Maka ketika Syekh Sufyan Tsauri menerima makanan atau mendapatkan uang mendapatkan hadiah daripada sahabatnya Syekh Yahya, langsung bersujud kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, Yahya telah mencukupi kebutuhan duniaku. Maka dengan rahman-Mu, dengan rahmat-Mu, cukupilah kebutuhannya Yahya di akhirat kelak." Demikian selalu Syekh Sufyan Tsauri berdoa setiap beliau mendapatkan khidmat dari sahabatnya. Tidak lama setelah itu Syekh Yahya meninggal dunia. Ketika Syekh Yahya meninggal dunia, ada di kalangan para muridnya bermimpi bertemu dengan gurunya, yaitu Syekh Yahya. Maka orang tadi bertanya, "Wahai Syekh Yahya, bagaimana keadaanmu di akhirat?" Kemudian Syekh Yahya menjawab, "Syukur alhamdulillah, berkat doa yang dipanjatkan oleh Syekh Sufyan Tsauri, aku diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Agama Islam adalah agama kasih sayang, agama cinta kasih. Bagaimana sifat kebiasaan kita yang saling berbagi di dalam bulan Ramadan ini, kita hidupkan kembali, kita tularkan kembali di bulan-bulan berikutnya. Semoga tausiah yang sedikit ini ada manfaatnya, khususnya bagi al-fakir dan juga umumnya kepada jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.